Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Bomber keturunan berlabel Timnas Belgia ini patut dilirik Patrick Kluivert untuk mempertajam lini depan Timnas Indonesia sebagai tandem oleh Romeni. Sebelum membahas soal sosok striker asal Belgia itu, perlu diketahui bahwa proses naturalisasi oleh Romeni yang sedang berlangsung yang telah dimulai sejak akhir 2024 lalu. Namun, kehadiran oleh Romeni belum tentu bisa menggaransi lini serang Timnas Indonesia semakin gahar dalam membobol gawang lawan. Untuk itu, dirasa perlu ada tandem atau pelapis bagi striker berusia 24 tahun itu. Belakangan muncul satu nama striker baru yang dinilai bisa dinaturalisasi. Sosok yang dimaksud adalah striker keturunan berlabel Timnas Belgia U19 Robin Merisola yang kini berkarir di Jong KRC Genk, klub kasta kedua Liga Belgia. Menurut laporan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia @football.indonesia, Robin Merisola memiliki garis keturunan Indonesia asal Yogyakarta. Tepatnya dari kakek pihak ayahnya yang pernah menetap di Bantul sebelum akhirnya memutuskan hijrah ke Belgia. Robin merupakan pesepak bola dari Belgia yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya, kakek pihak ayah kelahiran Yogyakarta dan sempat tinggal juga di Bantul sebelum pindah ke Belgia. Tulis laporan @football.indonesia. Bahkan menurut akun tersebut, striker berusia 18 tahun itu membuka pintu lebar-lebar untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Robin juga membuka peluang untuk membela Timnas Indonesia suatu saat nanti. Jika benar dia memiliki garis keturunan dan bersedia membela Timnas Indonesia, maka pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dinilai patut meliriknya. Sebagai informasi, Robin Merisola memiliki tinggi yang ideal sebagai striker, yakni 1,84 meter. Ia telah bermain di tim KRC Genk U18 sejak 2021. Musim ini Robin bermain bersama tim KRC Genk U23 atau biasa disebut dengan Jong KRC Genk dengan mencatatkan 15 laga dan mencetak 6 gol serta 3 assist. Statistik di atas menunjukkan betapa ganasnya sosok pemain keturunan asal Belgia itu di lini depan meski masih berusia 18 tahun. Di level internasional, Robin Merisola pernah membela Timnas Belgia kelompok umur sejak 2021 mulai dari U16, U17, U18 dan kini masih aktif di U19. Di Timnas Belgia U19, bomber berusia 18 tahun itu melakukan debutnya pada 10 September 2024 hingga sekarang telah mengoleksi 4 laga. Berkaca dari angka-angka tersebut, Robin Merisola dinilai patut dipertimbangkan untuk dinaturalisasi demi mempertajam lini depan Timnas Indonesia. Meski masih berusia 18 tahun, striker keturunan Belgia itu kini memiliki nilai pasar 13,91 miliar rupiah alias 14 miliar. Angka yang cukup fantastis, bukan? Kabar terbaru dari Timnas Indonesia kembali menggemparkan Asia. Media Cina, Korea Selatan hingga respon warganet plus 62 menjadi sorotan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak selengkapnya di sini. Kita mulai dari hebohnya pemberitaan di Asia. Media Cina menyoroti skuad Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apa yang membuat mereka begitu terkejut? Berikut ulasannya. Gara-gara Timnas Indonesia, badai besar terjadi di Asia. Media China sebut skuad Patrick Kluivert saat ini. Timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari media Cina dan disebut telah menciptakan badai di Asia. Cina merupakan salah satu saingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa bulan lalu, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kalah tipis di kandang Cina. Kini di bawah pelatih Patrick Kluivert, ada kemungkinan Timnas Indonesia untuk balas dendam ke Cina pada Juni mendatang. Media Cina sendiri memberikan sorotan tajam kepada Timnas Indonesia sebagai salah satu lawan yang dianggap paling berbahaya. Di mana saat ini Timnas Indonesia bersaing ketat dengan Cina dengan poin yang sama, tetapi skuad Garuda lebih unggul dari selisih gol. Oleh karena itu, 4 pertandingan yang tersisa sangat penting dalam menentukan nasib siapa saja yang lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu media Cina, Sohu, menyebutkan bahwa saat ini Timnas Indonesia telah menciptakan badai besar di Asia. Media Cina tersebut menyebut badai itu dengan sebutan badai orange karena berkaitan dengan banyaknya pemain asal Belanda yang dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia.
Badai orange akan datang. Timnas Cina sedang mempersiapkan Piala Dunia dan Timnas Indonesia memperkenalkan 8 pemain Belanda. Tulis media Cina Sohu seperti dilansir dari TV One News. Badan ini dianggap begitu berbahaya bagi tim lain karena sama saja mereka berhadapan dengan Timnas Belanda tapi dengan kekuatan yang berbeda. Di tengah badai Belanda ini, Timnas Tiongkok mungkin bisa menertawakan dirinya sendiri. Kita tidak tahu harus bersaing dengan tetangga kita di kancah Asia, tapi kita juga harus menghadapi tim kedua yang kuat dari Belanda. Meski begitu, media Cina tak protes dengan banyaknya pemain naturalisasi asal Belanda di Timnas Indonesia. Mereka justru menilai bahwa hal ini menjadi sesuatu yang indah dalam dunia sepak bola. Inilah keindahan sepak bola, ibarat gunung bagi seorang pendaki, hanya tujuan yang lebih tinggi yang dapat mengeluarkan seluruh potensi kita. Kami selalu menantikan lawan yang lebih kuat, karena hanya dengan cara inilah kami dapat terus menerobos diri sendiri dan bersinar dalam kompetisi. Akankah badai ini mampu membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Dari sorotan media, kita beralih ke fenomena yang sudah tidak asing lagi. Warganet Indonesia kembali membanjiri kolom komentar seorang pemain Timnas Garuda. Bagaimana tanggapan sang bek terhadap reaksi orang Indonesia dan Belanda? Yuk, kita simak. Kolom komentar Instagram dibanjiri warganet plus 62, bek Timnas Indonesia bilang, sulit lihat respon orang Belanda. Dua pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdong dan Eliano Reinders, mengungkapkan kesan mereka terhadap fans tanah air. Hal itu diungkapkan oleh keduanya setelah saling berhadapan di Liga Belanda pada Minggu 12 Januari lalu. Salah satu hal yang paling disoroti oleh keduanya adalah antusiasme para supporter Indonesia. Eliano menceritakan pengalaman ketika ia kesulitan berjalan-jalan di Jakarta akibat kerumunan fans. Saya sebenarnya tidak bisa jalan-jalan di sana. Ada banyak orang yang ingin berfoto dengan saya. Saya juga sering menerima hadiah dari orang-orang. Ya, hadiah. Mereka sangat menyukai anak saya di sana, jadi dia mendapat banyak dinosaurus dari orang-orang. Demikian dikatakan oleh Eliano. Terlepas dari itu, Eliano menilai orang-orang Indonesia sangat baik dan sangat mencintai sepak bola. Indonesia benar-benar negara yang hebat, orang-orang yang sangat baik dan semuanya diatur dengan baik untuk kami. Dan ya, Indonesia benar-benar negara yang gila sepak bola. Demikian kata pemain PEC Zual itu. Sementara itu, Verdong menyoroti banyaknya komentar warganet plus 62 di akun Instagram pribadinya maupun klubnya. Back Nick Megan itu bahkan mengaku kesulitan melihat tanggapan dari orang Belanda di kolom komentar. Akun Instagram Verdong saat ini memiliki lebih dari 2 juta pengikut, sedikit lebih banyak dari Eliano Reinders yang hanya 1,5 juta. Sementara Nick Megan dan juga PEC Zual masing-masing memiliki 213.000 dan 162.000 pengikut di Instagram. Terkadang saya ingin membaca reaksi di halaman Instagram NEK untuk mengetahui apa yang dikatakan orang-orang di daerah itu. Namun reaksi-reaksi itu sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan reaksi orang-orang Indonesia. Ada begitu banyak reaksi orang Indonesia sehingga Anda tidak lagi melihat respon orang Belanda. Orang-orang di sana, Indonesia bereaksi terhadap segalanya, kata Verdong. Lebih lanjut, Verdong mengaku dirinya perlu waktu untuk membiasakan diri dengan situasi tersebut. Tentu saja mereka mendukung para pemain kami, tapi butuh waktu untuk membiasakan diri. Sebenarnya ini masih aneh. Di Belanda saya masih bisa berbelanja dan berjalan-jalan di kota. Tentu saja kadang-kadang saya dikenali, tapi di Indonesia saya seperti bintang pop. Saya selalu didekati orang untuk meminta foto, tanda tangan, atau sekedar mengobrol. Suatu ketika saya pernah berjalan dari hotel menuju pusat perbelanjaan. Biasanya hanya beberapa menit berjalan kaki, tapi saya butuh waktu 40 menit. Begitulah ucap dari Verdong.